Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, terutama para pendeta-pendeta, para dosen teologi, mahasiswa teologi, para pengerja di gereja dimanapun Anda berada. Hari ini hamba kembali mengupas tema yang sangat penting, yaitu baptisan air. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang ke-9 dengan judul pro dan kontra baptisan anak-anak dan bayi. Tema ini kita kupas melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC dan juga Bible Teaching Ministry. Karena ini adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Gereja Jesus Christ Community. Jangan lihat merek gerejanya, tapi lihat apa yang disajikan di dalam ayat-ayat Alkitabnya. Sebelum kita membahas tema ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, sudah memimpin kami, membukakan, mencerahkan, mencerdikkan kami melalui pelajaran-pelajaran Alkitab, khususnya tema baptisan air. Hari ini kami akan melanjutkan pembahasan kami di sesi yang ke-9 dengan judul pro dan kontra baptisan bayi dan anak-anak. Celikkan mata pikiran rohani kami supaya apa yang akan kami pelajari menjadi sebuah masukan yang sangat berharga bagi kami. Buatlah kami rendah hati, jadikan kami seorang murid yang selalu belajar dan belajar, selalu ingin tahu akan kebenaran, karena pengetahuan ini akan menuntun kami menemukan kebenaran yang hakiki. Kami siap belajar, Roh Kudus sebagai guru agung kami yang akan mengajar dan menuntun kami memahami kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema doktrin baptisan air disampaikan atau disiarkan melalui Suara Kebenaran GCC, dan Bapak Ibu juga bisa mengikutinya dalam link Bible Teaching Ministry. Pokok pelajaran baptisan air itu ada 10 sesi dengan judul sebagai berikut. Nah, 8 judul ini sudah saya kupas dan semua itu sudah ada di dalam YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau belum sempat mengikuti pelajaran-pelajaran itu, alangkah baiknya Bapak Ibu masuk kembali link YouTube itu lalu belajari. Karena yang akan kita kupas pada hari ini adalah lanjutan dari sesi yang ke-8 dengan judul pro dan kontra baptisan anak. Karena yang akan kita kupas ini cukup panjang, maka saya jadikan 2 sesi. Pro dan kontra baptisan anak, sesi pertama dan sesi yang kedua. Kita akan masuk ke dalam sesi pelajaran kita. Okay? Sesi yang ke-9. Sesi yang ke-9, pro dan kontra baptisan anak bagian yang pertama. Saya akan mengulang sesi yang ke-8. Supaya Bapak Ibu mendapat gambaran, terutama bagi Anda yang pertama kali menemukan link YouTube ini, untuk bisa menonton kembali sesi-sesi sebelumnya. Secara prinsip, baptisan air itu ada 4 aspek. Cara baptisan, tempat baptisan, sebutan dan sikap dalam baptisan. Semua denominasi gereja, termasuk denominasi gereja yang Anda ikuti saat ini, semua sudah saya masukkan, saya rangkumkan di layar ini. Secara prinsip baptisan air yang dijalankan di seluruh dunia saat ini ada 3. Baptisan percik selam bendera, dan tempat baptisan dilakukan itu ada yang melakukan di sungai, kolam, dan laut. Dan baptisan di kolam, ada yang melakukan di kolam renang, baptisan di gereja, baptisan di bak berisi air. Pokoknya ada bak air yang berisi air, bisa nyelam orang, bisa tenggelamkan orang, dipakai. Kemudian sebutan dalam baptisan di dalam Alkitab itu ada 2. Yang pertama dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang kedua dalam nama Tuhan Yesus. Semua itu ada ayatnya. Tapi oleh banyak pendeta, terutama GBI dan Pantekosta, dan sebagian aliran karismatik,
Mereka bingung, kok ada baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, lalu ada baptisan dalam nama Tuhan Yesus, supaya lengkap dan tidak ketinggalan, lalu mereka gabung. Dua konsep itu menjadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika dilakukan penggabungan jadi masalah, karena nggak ada bukti Alkitabnya. Kemudian sikap dalam baptisan itu, apakah ketika diselam itu menundukkan kepala ke depan atau menengadah ke belakang? Sehingga menjadi pertanyaan besar. Apakah cara baptisan yang berbeda-beda ini di mata Tuhan sah saja, oke-oke saja, atau ada masalah? Nah, itu sudah saya kupas cukup panjang lebar di Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jika Tuhan itu hanya ada satu, tidak mungkin baptisan dari Tuhan itu akan lebih dari satu. Baptisan percik benar, selam benar, bendera juga benar. Nggak mungkin. Kalau Tuhan itu hanya ada satu, maka hanya satu versi baptisan yang Tuhan tentukan dan Tuhan akui, Tuhan sudah ajarkan melalui murid-muridnya. Nah, setelah saya kupas panjang lebar, kita sudah temukan baptisan yang benar atau lebih alkitabiah adalah baptisan selam. Tentu saya punya argumentasi yang Anda bisa ikuti kembali pada sesi-sesi sebelumnya. Kemudian tempat baptisan tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, harus dilakukan di sumber air. Kemudian sebutan dalam baptisan yang benar itu adalah langsung dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sikap ketika kita diselamkan adalah menunduk ke depan, diselamkan ke depan. Nah, inilah yang sudah saya ajarkan di dalam Alkitab ini. Sesi demi sesi. Oke? Jadi saya berikan kesimpulan, cara baptisan yang benar adalah baptisan selam. Tempat baptisan harus dilakukan di sumber air. Dan di Alkitab yang ada bukti pembaptisan dilakukan di sumber air adalah sungai. Sungai Yordan, laut. Kisah 1 Korintus 10:1-2. Jadi ketika bangsa Israel melewati Laut Merah itu simbol baptisan dan oasis. Ini semacam kolam yang ada di padang gurun. Tiga-tiganya ada bukti Alkitab. Tapi baptisan di kolam tidak ada satu pun ayat contoh dan pembuktiannya. Sebutan dalam baptisan itu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan sikap dalam baptisan adalah diselamkan menunduk ke depan. Nah, inilah sebenarnya baptisan yang dijalankan di gereja awal, gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, cara baptisan mereka adalah seperti ini. Anda mau terima atau tidak terima, ya itu keputusan Anda sendiri. Anda penasaran menggali lebih ulang, itu yang terbaik. Jadilah seorang murid Tuhan Yesus yang haus dan ingin belajar untuk mendapatkan kebenaran. Silakan link kembali pelajaran yang sudah lalu. Khasiat baptisan itu ada 3. Memperoleh pengampunan dosa, memperoleh status sebagai anak Allah, dan sebagai salah satu syarat keselamatan. Nah, jika baptisan yang Anda terima itu tidak sesuai dengan Alkitab atau salah, artinya Anda sudah mempertaruhkan 3 hal yang sangat penting. Anda sedang mempertaruhkan keselamatan Anda karena baptisan ada hubungannya dengan keselamatan. Karena itu, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu mau rendah hati, gali, atau nontonlah video ini. Saya yakin kalau Anda sudah nonton video ini, pikiran Anda dibukakan, Anda pasti menemukan kebenaran. Saya hanya seorang pelayan Tuhan yang kecil, yang kebetulan dititipkan sedikit oleh Tuhan karunia pengajaran, sehingga banyak pengajaran Alkitab yang sudah saya bukakan, dan banyak juga pendeta-pendeta yang mengikuti pelajaran-pelajaran saya. Sampai saat ini saya merintis gereja, mulai buka gereja tahun 2012 sampai hari ini 2025 sudah ada 27 pendeta yang dibaptis ulang. Setelah mereka ikut pelajaran saya, mereka tahu, wah ternyata baptisan yang saya terima dulu salah atau keliru. Sehingga dia kontak saya, minta dibaptis ulang. Karena ada permintaan yang saya lakukan. Kan nggak mungkin saya paksa pendeta harus baptis ulang. Nggak. Itu keinginan sukarela mereka. Suatu hari mungkin saya akan buatkan sebuah video, pendeta membaptis pendeta. Tuhan Yesus berkati. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih jauh mengenai khasiat cara baptisan dan yang alkitabiah, silakan kunjungi kembali link YouTube kami
yaitu di Suara Kebenaran GCC atau link YouTube Bible Teaching Ministry. Kedua link YouTube inilah banyak memuat sekali pengajaran-pengajaran yang sangat penting yang selama ini tidak dikupas, selama ini tidak digali secara tajam. Oke, ini pengulangan bagian awal saja. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan dengan judul Bolehkah Anak-anak Dibaptis? Ketika berbicara judul ini, pasti di antara teolog-teolog, di antara pendeta-pendeta akan muncul dua pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu mana yang harus kita ikuti? Boleh atau tidak boleh? Dan Bapak Ibu jangan lupa tentang penyesatan iblis. Iblis itu juga mengutip firman Tuhan tapi caranya diputar balik. Kalau Anda baca di Kejadian pasal yang kedua ayat 16, Tuhan berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh dimakan. Tapi Kejadian pasal 3 ayat 1, iblis mengutip kembali ayat ini. Lalu berkata kepada manusia, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan berkata boleh. Iblis berkata jangan. Itu diputar balik. Sama juga, boleh nggak sih baptisan anak? Boleh, alasannya apa? Jangan, alasannya apa? Dan harus bisa dibuktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Maka hari ini saya akan kupas secara tajam melalui dua sesi ini. Pro dan kontra baptisan anak. Sebagian ada dua bagian pertama dan bagian yang kedua. Pro dan kontra baptisan anak. Sebagian gereja setuju melakukan baptisan anak dan sebagian gereja tidak setuju dengan baptisan anak. Pasti mereka juga memiliki argumentasinya. Yang setuju baptisan anak langsung melakukan baptisan anak. Sedangkan yang tidak setuju dengan baptisan anak memberikan solusi penyerahan anak. Jadi baptisan dengan penyerahan ini dipertentangkan. Mana yang harus ikuti? Karena yang membaptis mengatakan harus membaptis anak. Nah, apakah mereka juga lakukan penyerahan anak? Ada gereja yang membaptis anak, tidak ada penyerahan anak. Ada juga gereja membaptis anak, tetap ada penyerahan anak. Sedangkan penyerahan anak, gereja yang menganut penyerahan anak, tidak ada baptisan anak. Jadi banyak versi-versi, banyak ajaran berbeda-beda sinode satu dengan yang lainnya. Saudara termasuk yang mana? Apakah Anda setuju dengan baptisan anak? Ataukah Anda tidak setuju dengan baptisan anak? Di sini mudah-mudahan banyak pendeta-pendeta, banyak dosen-dosen teologi yang menonton pelajaran ini. Karena Anda terlibat langsung di dalam ini. Karena berbicara doktrin, Anda itu pelaksana doktrin. Bagaimana ketika doktrin yang Anda laksanakan itu ternyata tidak sesuai Alkitab? Para dosen teologi, Anda ini pengajar mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menjadi pendeta. Bagaimana ketika dosen-dosen teologi salah mengajarkan? Bukankah orang buta nuntun orang buta, dua-duanya masuk ke dalam lubang? Ini kan jadi masalah yang serius. Namun anehnya, baik yang setuju dengan baptisan anak maupun yang tidak setuju baptisan anak masing-masing menggunakan ayat Alkitab sebagai argumentasinya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Alkitab itu mengandung multi kebenaran? Dibaptis boleh, enggak dibaptis juga boleh. Dibaptis benar, yang tidak baptis juga benar. Berarti kitab suci kita ini pelin-pelan. Kitab suci kita nggak ada standar yang jelas, nggak ada standar yang pasti. Alkitab itu tidak mungkin seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Alkitab kita itu tidak abu-abu, tapi sangat jelas antara hitam dan putih. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena itu hati-hati. Lebih daripada firman Tuhan, itu sudah dari si jahat. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ini
firman Tuhan loh. Tapi iblis mengutip firman Tuhan dan menjual nama Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 31, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Enggak ada tuh firman yang mengatakan semua pohon dalam taman ini jangan dimakan. Tuhan berkata boleh. Ini belum menyinggung pohon pengetahuan baik dan jahat. Baru semua pohon di taman ini. Tuhan berkata boleh, iblis berkata jangan. Diputar balikkan. Nah sama juga dengan baptisan bayi dan anak-anak. Kalau tidak boleh, lalu Anda baptisan anak, bukankah Anda putar balik? Kalau boleh Anda putar balik, tidak boleh, bukankah Anda sudah melakukan tindakan sama seperti yang dilakukan iblis, membolak-balik firman Tuhan? Maka kita pelajari satu demi satu supaya lebih jelas. Jangan sampai kita terjebak di dalam penyesatan dari si jahat. Jika terjadi pro dan kontra, menerima dan menolak baptisan anak oleh dua kelompok gereja, hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi. Oke? Kemungkinan. Kita lihat baptisan anak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Hanya 3 kemungkinan. Jadi semua denominasi gereja terbagi menjadi 2 kelompok ini. Yang menerima maupun menolak. Kemungkinan pertama adalah yang setuju baptisan anak yang benar, yang menolak baptisan anak yang keliru atau salah. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan yang kedua adalah yang melakukan baptisan anak keliru, yang menolak baptisan anak yang benar. Kemungkinan kedua. Atau kemungkinan yang paling buruk adalah kemungkinan yang ketiga. Dua-duanya salah. Nah kalau dua-duanya salah berarti kita sudah kehilangan kebenaran. Mana yang harus kita ikuti? Maka hanya ada 2 kemungkinan. Boleh atau tidak boleh. Nah, boleh atau tidak boleh. Pasti Anda harus bisa membuktikan argumentasi, fakta sejarah, fakta Alkitab. Argumentasi teologis harus Engkau berikan untuk mempertanggungjawabkan doktrin yang Anda sampaikan. Kita akan menyelidiki tentang kebenaran tentang penyerahan anak dan kita juga akan menyelidiki pro dan kontra tentang baptisan anak. Jadi 2 sesi ini kita akan kupas kedua poin besar ini. Penyerahan anak. Nah dari penyerahan anak kita baru belajar ke baptisan anak. Boleh atau tidaknya. Sebelum kita membahas tentang boleh atau tidaknya anak-anak dibaptis, terlebih dulu kita akan menggali dari mana sebenarnya sejarah tentang asal-usul penyerahan anak yang dijalankan oleh banyak gereja hari ini. Dari mana sebenarnya? Apakah itu benar-benar ajaran Kristen ataukah pendeta itu hanya beo atau ikut-ikutan? Karena pendeta ini melakukan penyerahan anak, lalu saya ikuti saja. Gereja ini melakukan baptisan anak lalu saya ikuti saja. Artinya Anda ini pendeta ikut-ikutan, bukan pendeta kebenaran, pendeta yang punya prinsip. Ya, tidak, katakan harus jelas. Dan Anda jangan ikut-ikutan, tapi Anda harus punya prinsip yang jelas. Dan Anda harus bisa buktikan kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau mereka mau bantah, Anda harus bisa pertanggungjawabkan. Tapi kalau mereka bantah tapi nggak bisa terima penjelasan Anda, ya anggap saja mereka lagi cari masalah dengan Anda, tidak mau mengalah. Bukan orang yang mencari kebenaran, tapi mencari pertengkaran. Dan saya tidak suka dengan pendeta yang mencari pertengkaran. Saya hanya suka dengan pendeta yang mencari kebenaran. Dialog oke, kita berdebat oke, tapi kita berangkulan, kita saling mengasihi. Saya salah, saya akan perbaiki. Kalau Anda salah, Anda siap perbaiki apa enggak? Persoalan itu di sana. Penyerahan anak biasa dilakukan oleh gereja-gereja yang menolak baptisan anak sebagai solusi pengganti baptisan anak. Jadi gereja yang melakukan penyerahan anak itu biasa nggak ada baptisan anak. Karena mereka tidak setuju. Maka solusinya adalah penyerahan anak. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang melakukan penyerahan anak, pendeta-pendeta, penyerahan anak itu bukan murni ajaran dalam agama Kristen, melainkan ajaran serapan. Nah, ajaran serapan berarti memang sebelumnya sudah ada ajaran ini, lalu diserap masuk ke dalam ajaran Kristen. Itu masalahnya. Enggak ada ajaran Kristen yang mengajarkan tentang penyerahan anak. Lalu Pak Nathan, apakah gereja Anda setuju dengan penyerahan anak? Bukan masalah setuju atau tidaknya. Perlu dijalankan apa enggak? Ada perintah apa enggak? Itu masalahnya. Kita lihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Perjanjian Baru tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan penyerahan. Enggak ada.
Silakan Anda cari satu saja ayat perintah dari Tuhan Yesus, atau perintah dari murid-murid, atau perintah dari penulis kitab suci Perjanjian Baru. Anak-anak harus diserahkan kepada Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, berarti itu ajaran yang diserap dari Perjanjian Lama, masuk ke Perjanjian Baru. Oke? Lalu, Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Gereja awal berdiri. Jika juga tidak ada bukti bahwa gereja awal melakukan penyerahan anak. Nggak ada. Coba Anda boleh lihat deh. Ketika 3.000 orang dibaptis, lalu Anda baca pelan-pelan. Apakah Anda temukan ada perintah penyerahan anak? Saya tidak temukan itu. Mungkin saya baca Alkitab kurang rajin atau kurang teliti dibanding Anda. Kalau ada ayat, silakan tolong tunjukkan kepada saya. Saya kepingin tahu dan kepingin belajar lagi. Karena saya tidak temukan ayat itu. Ajaran serapan. Asal-usul penyerahan anak itu berasal dari bangsa Israel di Perjanjian Lama. Maka saya katakan ini ajaran serapan. Nah, berikut ini kita akan pelajari bagaimana prosedur kelahiran sampai penyerahan anak Ibrani. Kita pelajari step by step. Dari lahir sampai penyerahan. Ketentuan kelahiran anak Israel. Setelah anak itu dilahirkan, tali pusatnya itu dipotong. Kemudian anak itu dimandikan dengan air. Nah, setelah dimandikan bukan langsung dibedung atau dikasih lampin, tapi digosok dulu dengan garam. Nah, setelah gosok dengan garam baru dibungkus dengan lampin. Nah, berapa banyak garamnya? Jadi, Anda jangan membayangkan lagi membuat ikan asin. Ya, ikan asin. Nanti jadi bayi asin. Bayinya digarami. Tentu terbatas garamnya. Karena dulu itu nggak ada disinfektan. Garam itu sebagai material untuk mencegah terjadinya kuman, membunuh bibit penyakit. Garam itu sebagai pengawet, maka bisa mengawetkan daging, bisa buat ikan asin, karena bakterinya itu dia matikan oleh garam itu. Yehezkiel 16 ayat 4. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Jadi setelah digosok dengan garam, lalu dikasih lampin. Nah, apakah setelah digosok dengan garam dibasuh lagi atau enggak? Nah, di sini yang perlu penjelasan lebih jauh. Nah, kemudian kalau enggak dibasuh dulu, dibedung dengan lampin, kemungkinan hanya waktu tertentu saja. Sama seperti Anda main ke Laut Mati. Setelah berendam air Laut Mati, asin tuh. Apakah Anda langsung pakai baju? Enggak. 15 menit Anda bisa berendam di air laut mati itu sudah luar biasa. Karena tingkat garamnya tinggi. Kalau kelamaan jadi gatal-gatal. Supaya Anda bisa pakai baju, Anda harus bilas dulu. Nah, bisa saja seperti itu. Oke? Karena kenapa disebut laut mati? Tidak ada bakteri, virus atau makhluk hidup atau ikan yang bisa hidup di sana. Tingkat garamnya terlalu tinggi. Sehingga air itu bukan lagi asin, tapi sudah cenderung pahit saking asinnya. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini berbicara tentang Yesus Kristus yang waktu dilahirkan. Berarti Yesus pun mengikuti prosedur Yehezkiel 16 ayat 4 karena Yesus orang Yahudi. Yang kedua, setelah melahirkan, sang ibu harus membawa korban bakaran dan korban karena dosa untuk mengadakan pendamaian bagi dirinya. Yang dibawa adalah 2 ekor burung merpati atau 2 ekor burung tekukur. Imamat 12 ayat 1-8. Yang ketiga, beda dengan zaman sekarang. Sebelum anak dilahirkan, bahkan jauh sebelum anak itu dilahirkan, artinya ketika ibu sudah mengandung, anak punya nama sudah disiapkan. Begitu dilahirkan, anak itu sudah harus diikat-ikat di gelang supaya tidak tertukar. Ibu ini melahirkan tanggal bulan sekian, jam sekian. Lalu anaknya, nama orang tuanya siapa, nama anak siapa, sudah ada lembaran. Tapi bangsa Yahudi zaman dulu tuh enggak. Ketika anak dilahirkan, belum boleh dimunculkan namanya, masih rahasia. Nah, setelah anak itu disunat, di hari ke-8, baru dikasih nama. Namanya X, X-I-Z. Nah, Imamat 12 ayat 2 dan 3.
Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Ayat 3, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Artinya hari ke-8 disunat. Lalu Yesus di Lukas pasal 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi ternyata nama Yesus sudah disiapkan, tapi belum dimunculkan, masih dirahasiakan. Nah, setelah Yesus disunat, baru namanya Yesus. Penyerahan anak sulung. Nah, kita lihat penyerahan anak. Semua anak sulung hewan hewan adalah milik Allah. Demikian pula anak sulung manusia adalah milik Allah. Dari mana sebenarnya asal usul penyerahan anak sulung? Kita lihat dulu di Keluaran pasal 13 ayat 2 dan seterusnya. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Jadi Tuhan sudah klaim semua anak sulung manusia maupun hewan milikku. Artinya harus dipersembahkan menjadi milik Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Bilangan 3:13. Sebab akulah yang empunya anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik pada manusia maupun dari manusia maupun hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Nah, ternyata cikal bakal ataupun asal usul anak sulung itu harus diserahkan kepada Tuhan adalah peristiwa tulah yang ke-10. Jadi sebelum bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10. Tulah ini sangat mengerikan, yaitu kematian anak sulung manusia dan hewan. Jadi di mana-mana semua hewan yang kalau lahir anak hewan yang pertama pasti mati. Walaupun hewan ini sudah jadi bapaknya hewan, tapi kalau itu anak sulung mati. Bapak ibu yang saya kasih. Nah, kemudian manusia. Jadi seluruh Mesir terdengar ratapan, teriakan histeris. Karena di rumah itu jika ada anak sulung, maka di sana akan terjadi kematian. Termasuk anak sulungnya Firaun. Jadi anak Firaun juga ikut mati gara-gara tulah yang ke-10. Tapi uniknya Tuhan menyelamatkan semua anak sulung binatang, semua anak sulung dari manusia. Dengan satu syarat. Malam itu mereka harus potong anak domba Paskah. Setelah itu darah domba Paskah lalu mereka oleskan di dua tiang pintu, lalu di ambang pintu. Nah, malam itu Tuhan akan melewati seluruh wilayah Mesir dan seluruh wilayah Israel. Ketika Tuhan melihat ada tanda darah binatang, anak domba di pintu mereka, tidak akan terjadi kematian anak sulung. Karena itu sekalipun orang Mesir setelah dia dengar dari tetangganya yang kebetulan baik dengan bangsa Israel, besok akan datang tulah 10 lu. Kamu kalau mau selamat jika anak sulung, hewan dan binatang, oleskan darah. Kalau orang Mesir ikutan, mereka juga selamat. Jadi diselamatkan oleh darah anak domba. Nah, karena bangsa Israel punya anak sulung dan juga anak sulung binatang sudah diselamatkan, Tuhan berkata, itu milikku. Seharusnya mengalami kematian, tapi karena diselamatkan oleh anak domba darah, maka harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal atau asal usul tentang penyerahan anak. Jadi penyerahan anak itu memang ajaran dari Alkitab, tapi itu perjanjian lama. Nah, kira-kira zaman sekarang masih perlu apa enggak? Oke, kita analisa ya. Karena semua anak sulung manusia dan hewan adalah milik Tuhan, maka bangsa Israel wajib menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi ada aturan. Aturan pertama adalah ini hanya berlaku untuk anak sulung saja. Anak kedua dan anak perempuan tidak perlu diserahkan kepada Tuhan. Jadi, kalau yang lahir itu anak sulung
itu laki-laki harus diserahkan. Tapi kalau yang lahir anak pertama itu perempuan, tidak perlu diserahkan. Nah, kemudian anak yang kedua dan seterusnya tidak perlu diserahkan. Lalu bagaimana dengan penyerahan anak sekarang? Apakah masih ikut aturan Alkitab? Sudah enggak. Anak pertama sampai yang bontot, anak sulung sampai yang anak bungsu, diserahkan semuanya. Dasar ayatnya dari mana? Itu bukankah doktrin ciptaan manusia? Nggak ada dasar Alkitabnya. Lalu yang diserahkan itu adalah anak laki-laki. Sedangkan penyerahan anak laki-laki, perempuan, diserahkan semua. Dasar ayatnya apa? Doktrinnya apa? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada dasar doktrin, tidak ada dasar Alkitab untuk membangun sebuah doktrin, maka inilah doktrin sinode. Doktrin buatan manusia, bukan doktrin Alkitab. Yang kedua, karena itu penyerahan anak tidak bisa dijadikan sebagai satu konsep doktrin untuk diberlakukan kepada semua anak. Oke, kalau Anda tetap mau melakukan penyerahan anak, ya ikuti syarat ini. Anak sulung dan laki-laki. Anak perempuan, kalau yang pertama sulung perempuan tidak diserahkan. Jadi anak kedua juga tidak diserahkan. Semua anak perempuan tidak diserahkan. Kalau mau ikut ini, jangan buat doktrin jadi kerancu, kacau, tidak jelas. Dari mana? Nggak ada dasar seperti itu. Samuel diserahkan, banyak pendeta mengutip tentang Samuel. Samuel diserahkan. Anda harus tahu, Samuel ini anak sulung dari nasarnya Hana kepada Tuhan. Diserahkan. Wajar kan dia anak orang Israel. Dan itu anak sulung. Dan banyak juga yang mengutip tentang Yesus diserahkan. Kembali lagi, Yesus itu anak sulung. Dan Yesus itu bangsa Israel. Dan Yesus harus mengikuti hukum Taurat. Kami sudah ditentukan di Galatia pasal 4 yang takluk kepada hukum Taurat. Sedangkan kita bukan orang Israel. Okay? Maka itu nggak bisa jadi dasar doktrinnya. Menurut saya, ada kesalahan cukup signifikan dari hamba-hamba Tuhan dalam mengutip ayat Alkitab yang dijadikan sebagai landasan kebenaran tentang penyerahan anak. Saya banyak berdialog dengan para pendeta-pendeta, bahkan dosen teologi. Saya bertanya, Anda melakukan penyerahan anak dasarnya itu apa? Lalu mereka mengutip dua bagian dasar Alkitab. Bagian pertama adalah waktu Yesus diserahkan. Oh, ini buktinya Yesus diserahkan. Berarti kita harus ikuti Yesus. Oke. Lalu bukti yang kedua. Orang tua menyerahkan anaknya untuk didoakan Yesus. Berarti ini penyerahan anak. Oke, kita analisa. Betul nggak konsep itu sebagai doktrin? Menurut saya harus diteliti lebih jauh. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24 mengambil contoh Tuhan Yesus diserahkan pada hari yang ke-8. Sedangkan Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 tentang tindakan sekelompok orang membawa anak-anak agar didoakan Tuhan Yesus. Itu persoalannya. Oke. Kita analisa. Kira-kira kedua perikop Alkitab, kedua peristiwa ini bisa tidak menjadi doktrin penyerahan anak. Dan saya katakan sebelum saya kupas, tidak bisa. Dan ketika saya katakan tidak bisa, pasti saya akan berikan argumentasi teologisnya. Oke, kita analisa ya. Peristiwa tentang Yesus diserahkan tidak bisa dijadikan sebagai dasar doktrin penyerahan anak. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah orang Yahudi, sedangkan kita bukan orang Yahudi. Perintah itu jelas sekali sebelum mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sedangkan kita bukan bangsa Yahudi, kita nggak pernah ikut peristiwa keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita tidak mengalami tentang peristiwa tulah 10, tulah dan kematian anak sulung. Kita nggak alami semuanya. Karena Yesus orang Israel, maka dia harus tunduk pada hukum Taurat. Galatia pasal 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lahir dari seorang perempuan, itu harusnya lahir dari seorang perawan. Dan itu digenapi atas diri Maria. Luar biasa ya. Karena Yesus harus takluk kepada hukum Taurat, maka Yesus memang harus diserahkan menurut hukum Taurat. Tapi ini berlaku untuk bangsa Yahudi bagi Yesus.
Yesus Kristus diserahkan menurut aturan hukum Taurat. Kita perhatikan pelan-pelan ya. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 24. Kalau Anda betul mau ikuti Yesus diserahkan, Anda harus ikuti di sini juga. Enggak boleh dikurangi. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Tuhan Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankannya dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan atau 2 ekor anak burung merpati. Kita analisa pelan-pelan. Menurut hukum Taurat Musa, berarti ini aturan dalam Taurat Musa. Nah, apakah aturan dalam Taurat Musa masih kita pegang hari ini apa enggak? Atau hukum Taurat sudah berlaku? Masih berlaku atau enggak? Nah, kalau hukum Taurat masih berlaku, oke, Anda boleh jalankan ini. Tapi kalau hukum Taurat sudah tidak berlaku, sudah diganti hukum kasih karunia, berarti ini rontok, ini tidak perlu dijalankan lagi. Oke, kemudian menyerahkannya kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Artinya, anak itu nantinya akan jadi pelayan Tuhan. Bukan Anda serahkan, setelah itu Anda bawa pulang lagi. Hidup menjadi anak Anda, menikah. Enggak, bukan begitu. Penyerahan itu sudah milik Tuhan. Anda harus serahkan anakmu yang laki-laki, yang sulung itu jadi hamba Tuhan. Bisa nangkap? Sama seperti Samuel, diserahkan akhirnya Samuel dari kecil sudah tinggal di rumah, di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Dan akhirnya Samuel jadi nabi Tuhan. Itu baru benar. Kemudian, semua anak laki-laki sulung sekarang yang diserahkan itu hanya anak laki-laki dan itu anak sulung. Berarti yang diserahkan itu bukan anak yang kedua dan seterusnya. Sedangkan yang dilakukan sekarang kan berbeda. Anak pertama sampai anak yang terakhir. Yang sulung sampai yang bontot. Sampai yang bungsu. Salah. Kemudian yang diserahkan anak laki-laki. Kemudian gereja menyerahkan anak perempuan diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa menjalankan, sedangkan di sini sudah ada aturannya. Kalau gitu Anda buat aturan sendiri yang tidak ada dasar Alkitabnya. Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ketika penyerahan anak untuk didoakan, pernah nggak Anda bawa burung tekukur atau burung merpati? Sepasang loh, nggak boleh seekor, sepasang. Serahkan kepada pendeta, sekalian juga didoakan burungnya. Pernah nggak? Enggak. Sedangkan di sini aturan seperti ini. Berarti Anda sudah melanggar. Kalau mau ikut, ikuti sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Ketika genap 8 hari. 8 hari harus disunat. Apakah anakmu disunat? Anak laki-laki? Enggak kan? Berarti Anda tidak ikut ini. Sedangkan Yesus disunat berumur 8 hari. Kalau betul Yesus diserahkan, lalu Anda ambil sepotong, anakmu yang diserahkan harus disunat juga. Kalau Anda tidak sunat, Anda hanya ikuti sebagian, itu nggak boleh. Kemudian dikasih nama setelah disunat. Sedangkan anak Anda sudah dikasih nama sewaktu lahir. Nama anak ini sudah tercatat. Kan beda semua. Artinya Anda tabrak kiri, tabrak kanan, lalu mempunyai konsep doktrin sendiri. Itu nggak boleh seperti itu. Maka konsep Yesus, perikop Yesus diserahkan, itu nggak bisa dijadikan sebagai panduan doktrin untuk penyerahan anak zaman sekarang di gereja-gereja. Nggak bisa. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Sekarang kita lihat kasus. Ini lihat gambar nih. Ketika Yesus diserahkan, orang tuanya juga membawa sepasang burung merpati untuk diserahkan, dipersembahkan. Saya tidak tahu burung merpati itu burung terkukur. Intinya boleh, tapi harus sepasang. Semua itu adalah aturan dalam hukum Taurat. Jadi yang saya bacakan itu aturan hukum Taurat. Sedangkan apakah hukum Taurat masih berlaku? Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes.
Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pendeta-pendeta, dosen-dosen teologi, Anda baca ayat ini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Jadi hukum yang seharusnya sudah mati, hukum yang seharusnya tidak perlu dijalankan, Anda bangkitkan, hidupkan kembali, diterapkan ke penyerahan anak zaman sekarang. Jadi nggak ada dasarnya. Kalau hukum Taurat masih berlaku, kasih karunia jadi rontok. Oke? Hukum kasih karunia sudah nggak perlu lagi. Berarti kematian Yesus di atas kayu salib menjadi sia-sia. Kenapa? Hukum Taurat dan kitab Nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Permasalahan begini. Permasalahan utama yang dibahas dalam hukum Taurat adalah dosa. Bagaimana membereskan dosa? Korban ini, korban itu, pentahirin ini, pentahirin itu. Dosa yang perlu dibereskan. Nah, kemudian di zaman Perjanjian Baru, versi menyelesaikan dosa itu lewat baptisan. Dan orang yang pertama memperkenalkan baptisan, bahkan yang datang, yang membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Makanya begitu Yohanes mulai melakukan baptisan untuk pengampunan dosa, Lukas pasal 3 ayat 3, dengan demikian hukum Taurat yang berkaitan menyelesaikan dosa dinyatakan selesai. Versi baru, anugerah. Anugerah itu adalah melalui kematian Yesus Kristus, darahnya yang tercurah membersihkan dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita dibersihkan karena darah Yesus yang salurkan lewat baptisan. Maka ketika Yesus di kayu salib, setelah mati ada prajurit yang menikam lambung Yesus, keluarlah darah dan air. Maka di dalam baptisan itu ada darah Yesus yang bekerja memberikan pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa ini versi Perjanjian Baru baptisan. Maka begitu baptisan mulai dijalankan, hukum Taurat selesai. Tugasnya selesai. Nah, sesuatu yang tugasnya sudah selesai, Anda paksa harus diterapkan zaman sekarang. Itu nggak kena. Berarti pengorbanan Yesus di atas kayu salib jadi sia-sia gara-gara hukum Taurat Anda hidupkan kembali. Sedangkan penyerahan anak itu hukum Taurat, bukan ajaran Perjanjian Baru. Oke? Karena itu menurut saya penyerahan anak mestinya sudah selesai. Oke. Lalu kita lihat yang kedua. Kasus orang tua membawa anaknya untuk diserahkan. Matius 19 ayat 13 sampai ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Oke, perhatikan baik-baik, lebih jeli, lebih tajam. Terutama para dosen-dosen teologi, mahasiswa-mahasiswa teologi. Karena ada hal yang akan saya jelaskan di sini. Menurut saya ada 5 kesalahan dalam mengutip ayat. Khususnya yang berkaitan dengan sekelompok orang yang membawa anaknya ke Tuhan Yesus. 5 kesalahan. Kesalahan pertama. Lalu orang membawa anak-anak. Penyerahan anak ini berarti bukan perintah Tuhan. Tidak ada. Yesus berkata kepada orang-orang tua, orang-orang tua, besok bawa anak-anak kalian untuk diserahkan. Enggak ada. Ini adalah ide, inisiatif dari orang-orang tua anak. Okay? Inisiatif mereka. Mereka tahu Yesus itu sangat berhikmat, penuh kuasa. Karena itu mereka rindu. Mereka tuh didoakan oleh Tuhan Yesus. Itu ide dari sekelompok orang tua anak. Nah, apakah ide sekelompok orang tua, ide dari manusia boleh dijadikan doktrin? Nah, kalau ide dari manusia dijadikan doktrin, itulah ajaran manusia. Bukan ajaran Alkitab. Jadi, penyerahan anak itu jadi ajaran manusia. Bukan ajaran Alkitab lagi. Okay? Lalu yang kedua, akan tetapi murid-murid memahaminya. Berarti ini di luar perencanaan. Murid-murid Yesus saja nggak tahu. Karena itu memang mendadak. Okay? Sedangkan penyerahan anak kan kita rencanakan, kita umumkan berulang-ulang. Bapak Ibu, bulan depan ada penyerahan anak. Tanggal sekian, bulan sekian. Jadi anak-anakmu yang akan diserahkan disiapkan. Karena itu saya melihat banyak orang tua yang membuat baju khusus untuk anak-anaknya waktu diserahkan.
Betul nggak? Karena ada persiapan. Sedangkan ini kan mendadak. Karena mendadak maka murid-murid itu nengkur. Kalian jangan ganggu, jangan ganggu. Karena saat itu sebenarnya mereka sedang melakukan perjalanan, sedang terdesak oleh waktu. Oke, lalu kesalahan yang ketiga, kemudian merangkak dari situ. Jadi saat itu Tuhan Yesus dengan murid-murid sedang melakukan perjalanan. Berarti penyerahan anak itu adalah ide dari orang tua yang dipotong ketika mereka melakukan perjalanan. Bagaimana Anda jadikan doktrin? Nggak bisa. Yang keempat, ia meletakkan tangannya atas mereka. Jika ini penyerahan anak, mestinya ada semacam liturgi. Tapi kalau kita lihat ini kan doa biasa. Ada orang datang minta doakan, didoakan. Ada orang datang minta didoakan. Itu bukan liturgi. Tapi sedangkan penyerahan anak kalau betul harus dilakukan, itu harus melalui liturgi. Sama seperti liturgi penyerahan anak bangsa Ibrani. Harus bawa 2 ekor burung merpati. Kemudian, tetek bengek lah. Harus ada persiapan. Nah ini kan nggak bisa. Kemudian setelah itu peristiwa itu tidak pernah ada perintah atau untuk dilakukan. Jadi setelah anak ini didoakan oleh Tuhan Yesus, kemudian gereja awal berdiri setelah Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta. Selanjutnya nggak ada. Gereja awal tuh nggak ada penyerahan anak. Murid-murid Tuhan Yesus selanjutnya tidak pernah lagi mengajarkan tentang penyerahan anak. Nggak pernah. Berarti ini kesalahan dalam mengutip ayat Alkitab. Nggak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena itu, sebagai kesimpulan tentang penyerahan anak, pandangan saya adalah penyerahan anak bukan doktrin agama Kristen. Karena tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nggak ada. Penyerahan anak itu adalah konsep ajaran perjanjian lama. Dan hanya anak sulung laki-laki saja yang diserahkan. Anak yang kedua dan wanita tidak diserahkan. Sedangkan zaman sekarang, itu kan beda semua. Kemudian yang ketiga, mau dilakukan atau tidak lakukan, tidak perlu dipermasalahkan. Karena itu bukan suatu keharusan. Tidak ada perintah di perjanjian baru. Ini hanya serapan. Diserap ajaran serapan pun hanya dilakukan setengah-setengah. Boleh dilakukan, boleh dikatakan dari 100%, mungkin hanya 25% Anda ikuti, 75% Anda abaikan, bertentangan dengan konsep penyerahan anak di perjanjian lama. Penyerahan anak itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Enggak ada ayatnya. Kalau anakmu tidak diserahkan, enggak selamat loh anakmu. Enggak ada. Sedangkan baptisan ada hubungan dengan keselamatan. Berarti baptisan tidak boleh diabaikan. Maka saya akan berikan. Jadi kalau Anda tanya, Pak Nathan, Anda termasuk pendeta yang setuju dengan baptisan anak? Ya, saya setuju dengan baptisan anak. Saya akan berikan 10 alasan mengapa anak harus dibaptis. Bukan 1-2 alasan. 10 alasan saya akan berikan sebagai argumentasi pertanggungjawaban saya bahwa anak-anak dan bayi harus dibaptis. Oke, kita lihat 10 alasan. Alasan yang pertama. Baptisan adalah perintah Tuhan Yesus yang tidak dibatasi usia. Ini judulnya ya, kita akan kupas. Subjudul ini. Ini subjudul. Yang kedua, bayi sudah punya dosa sejak dalam kandungan ibunya. Yang ketiga, semua orang bisa mati mendadak termasuk bayi dan anak-anak. Yang keempat, janji baptisan air dan kepenuhan Roh Kudus berlaku sampai anak-anak. Yang kelima, anak lelaki Israel yang baru berumur 8 hari harus disunat. Yang keenam, anak-anak dibaptis bersandarkan iman orang tuanya. Yang ketujuh, ketika melewati Laut Merah adalah simbol baptisan air. Yang kedelapan, apakah pertobatan syarat mutlak baptisan? Yang kesembilan, fakta adanya baptisan satu keluarga. Yang kesepuluh, pembinaan iman setelah baptisan air. 10 subjudul kita akan kupas. Karena masih ada sisa sedikit waktu, saya akan kupas di sesi ini poin 1 sampai poin ketiga. Nah di sesi yang kedua, sesi yang selanjutnya, poin yang ke-4 sampai 10 akan saya kupas. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, subjudul. Baptisan adalah perintah yang tidak dibatasi usia. Kita lihat dulu. Baptisan adalah perintah Tuhan Yesus, sedangkan penyerahan anak tidak pernah diperintahkan.
perintah. Kita lihat dulu perintahnya, Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu Markus pasal 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, dua ayat ini sudah saya buktikan, baptisan adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Perintah Tuhan. Nah, coba teliti kembali. Apakah dua ayat perintah baptisan itu ada pembatasan usia? Berilah dibaptis, tapi dengan syarat harus umur sekian. Ada nggak? Nggak ada. Karena itu tidak ada salahnya kalau saya tafsirkan baptisan tidak dibatasi usia. Karena memang ditentukan. Di mana salahnya? Ya, itu masalahnya. Oke? Sebenarnya berapa batas usia baptisan yang boleh dilakukan? Banyak sinode gereja menetapkan batas usia baptisan anak adalah ketika dia berumur 12 tahun. Oke, umur 12 tahun. Justru pertanyaan besar dari saya, ayatnya mana? Bahwa umur 12 tahun baru boleh. Nggak ada. Oke, dari mana asal-usulnya? Apa yang mendasari gereja menetapkan usia 12 tahun sebagai syarat untuk dilakukannya baptisan anak? Kita lihat dulu. Lukas 24, 41, 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi setiap tahun orang tuanya datang ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Jadi bangsa Israel memang sudah diperintahkan di dalam hukum Taurat setahun 3 kali harus datang ke Bait Allah ke Yerusalem untuk melakukan perayaan-perayaan. Kalau tidak salah hari raya Pondok Daun, hari raya Paskah, kemudian hari raya Pentakosta. 3 hari utama. Dan setiap tahun nih orang tua Yesus, Maria dengan Yusuf datang. Tapi Yesus tidak dibawa. Karena Yesus dianggap masih kecil. Nah ketika Yesus berumur 12 tahun, dia anggap sudah cukup kuat berjalan jauh. Nggak naik kereta atau nggak naik mobil. Jalan kaki. Dari tempat tinggal. Yesus itu dibesarkan di sebuah kota namanya Kapernaum. Jadi dari Kapernaum jalan kaki ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya Paskah. Yesus kali ini ikut usia 12 tahun. Alkitab hanya mencatat ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus ikut orang tuanya ke Yerusalem dan tidak ada hubungannya dengan baptisan air. Oke? Jadi kalau Anda mengutip ayat ini menentukan usia 12 tahun baru boleh dibaptis, salah kaprah, salah kutip ayat. Enggak ada hubungan dengan baptisan. Bagaimana Anda jelaskan? Kecuali dikatakan Yesus di usia 12 tahun dibaptis. Oh bolehlah. Kan enggak ada. Ini hanya syarat. Dan 12 tahun itu dianggap akil balik. Memang dia agak balik sebagai anak-anak Taurat. Jadi anak-anak Taurat itu adalah ketika dia sudah berusia 12 tahun, dia anggap sudah menguasai hukum Taurat. Dan itu nggak ada hubungan dengan baptisan. Itu hanya pengetahuan rohani, pemahaman mereka terhadap kitab suci. Lalu yang kedua, bayi sudah punya dosa sejak dalam kandungan ibunya. Nah, ini masalah yang serius nih. Ketika berbicara tentang dosa, ada 2 macam dosa. Dosa turunan, dosa yang bersumber dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan dosa pribadi, dosa yang dilakukan setiap pribadi. Semua manusia ada 2 macam dosa ini. Dan sejak kapankah dosa turunan itu terjadi pada setiap orang? Apakah sesudah lahir atau sebelum? Kita lihat lebih jauh. Ternyata ketika seseorang di dalam kandungan ibunya, dia sudah punya dosa. Kita lihat dasar Alkitabnya, Mazmur 51 ayat 5 dan 7. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi seorang di dalam kandungan ibunya dia sudah punya dosa. Bagaimana mungkin seorang di dalam kandungan bisa berbuat dosa? Nggak mungkin. Satu-satunya jawaban adalah dosa turunan.
Dosa yang bersumber dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi di dalam kandungan sudah ada dosa. Dan akibat dari dosa itu apa? Terpisah dari Allah. Manusia diusir dari taman Eden. Jadi dosa membuat kita terputus hubungan dari Allah. Kemudian Allah tidak menjawab doanya. Yang ketiga, tidak diberkati, sebaliknya dikutuk. Kalau Anda ingin anakmu diberkati, dosa itu harus dibereskan. Supaya sekolahnya pintar, diberkati Tuhan. Kemudian namanya tidak tercatat di sorga. Ini kan jadi masalah nih. Bagaimana kalau anakmu mati sebelum dibaptis? Sedangkan baptisan menentukan penyelesaian dosa. Nama anak belum tercatat di sorga. Kemudian masuk neraka. Akibat yang paling mengerikan dari dosa itu adalah api neraka. Api neraka. Apakah engkau tega membiarkan anakmu masuk ke neraka gara-gara Anda menolak baptisan bayi, baptisan anak-anak? Sedangkan baptisan anak-anak menyelesaikan dosa. Dan satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke surga adalah dosa. Bagaimana jika anak belum mencapai usia 12 tahun dan belum sempat dibaptis, anak yang Anda kasih itu keburu meninggal dunia? Bagaimana tuh? Bapak Ibu? Anda tidak bisa berkata, oh anakku kan masih kecil, dosanya masih sedikit. Bukan dosa besar, sudah dosa harus dibereskan. Dosa turunan itu nggak mengenal dosa besar kecil. Anak dilahirkan gemuk, berarti dosa turunan lebih gede. Nggak ada seperti itu. Bapak Ibu, satu-satunya faktor yang menyebabkan manusia tidak masuk surga adalah dosa. Dan dosa itu harus diselesaikan. Solusi menyelesaikan dosa, Tuhan memberikan tawaran dengan baptisan air. Jadi bayi dibaptis itu karena bayi itu punya dosa. Supaya dosanya dibereskan lewat baptisan. Nah sekarang kita buktikan bahwa baptisan punya hubungan atau punya kuasa mengampuni dosa. Kita buktikan ayatnya. Lukas pasal 33. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus berkata, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah. Tentu kalimat ditujukan kepada orang dewasa. Tapi intinya, baptisan mengampuni dosa. Lalu ini perkataan Rasul Petrus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Okay? Dibaptis untuk pengampunan dosamu. Nah ini perkataan seorang hamba Tuhan kecil. Karena hanya 1-2 kali namanya muncul. Tapi dia sudah membaptis seorang yang akhirnya tampil menjadi seorang hamba rasul besar. Yaitu Saulus. Namanya Ananias. Ini perkataan Ananias kepada Saulus. Kisah Rasul pasal 22 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. 3 orang. Dan saya yakin mungkin 3 orang ini belum tentu saling mengenal. Okay? Tapi mereka mendapatkan firman yang sama. Baptisan berkuasa mengampuni dosa. Kan jelas. Tujuan kita dibaptis adalah menyelesaikan dosa. Bayi punya dosa, maka bayi harus ikut dibaptis. Yang ketiga, semua orang bisa mati setiap saat, termasuk bayi dan anak-anak. Semua orang pasti akan bertemu dengan kotak hitam ini. Kotak persegi panjang. Tanpa kecuali bayi dan anak-anak. Anda nggak usah cari kotak itu. Kotak itu yang akan cari Anda. Karena Anda membutuhkan kotak itu setelah engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir. Dan yang namanya kematian bisa menimpa semua orang. Termasuk bayi dan anak-anak. Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Perhatikan, manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, kematian bisa terjadi secara tiba-tiba, terjadi mendadak. Bagaimana kalau anak kita mati sebelum dibaptis? Kita lihat lebih jauh. Raja Salomo berkata,
Tidak seorang pun yang berkuasa menahan kekuatan angin. Demikian pula tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Pengkhotbah 8:8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istilah dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dapat garansi dari Tuhan, tenang Bapak Ibu, anakmu akan berumur 13 tahun baru meninggal. Oke, 12 tahun engkau cepat-cepat bawa dibaptis. Tapi siapa yang sudah dapatkan garansi, petunjuk, firasat bahwa anakmu akan melewati umur 12 tahun. Sedangkan gereja menetapkan umur 12 tahun baru boleh dibaptis. Siapa yang berani memberikan jaminan? Nah, bagaimana jika seorang anak sebelum umur 12 tahun meninggal? Bagaimana Bapak Ibu? Sedangkan baptisan berhubungan dengan keselamatan. Lihat kembali ayat ini. Sudah baca tadi. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. 1 Petrus 3:21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan. Jadi baptisan itu ada hubungan dengan keselamatan. Bagaimana jika belum dibaptis keburu meninggal? Baptisan air berkuasa mengampuni dosa dan ada hubungan dengan keselamatan. Jika sebelum dewasa atau sebelum berumur 12 tahun dan belum sempat menerima baptisan air, anak itu sudah keburu meninggal dunia, apakah itu lewat penyakit, apakah itu kecelakaan, apakah itu musibah, apakah anak itu dibunuh, kita nggak tahu nih siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah yang harus bertanggung jawab orang tua anak itu karena lalai membawa anak dibaptis? Apakah karena guru sekolah minggu yang tidak mengajarkan? Ataukah pendeta, ini yang terutama, tidak mengajarkan baptisan anak atau pentingnya baptisan anak dan bayi kepada jemaatnya? Karena pendeta juga dapatkan pelajaran dari sebelumnya. Menurut saya, pendeta harus bertanggung jawab. Karena itu, jika pendeta lalai, pendeta tidak mengajarkan bahwa anak-anak bayi harus dibaptis. Setelah anak meninggal masuk neraka, pendeta harus bertanggung jawab. Engkau yang menyebabkan anak itu masuk ke neraka. Orang buta tuntun orang buta, dua-duanya masuk ke dalam lubang. Karena itu pikirkan, cobalah dosen-dosen teologi, mahasiswa teologi, gali ulang, gali lebih jauh lagi tentang baptisan anak. Boleh atau tidak. Karena itu di bagian pertama kita sudah selesai kupas. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan kupas bagian yang kedua. Tentang boleh atau tidaknya seorang bayi atau anak-anak dibaptis. Karena ada 10 alasan saya setuju baptisan anak. Kita baru kupas 3 alasan. Ada 7 alasan lagi akan saya kupas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah belajar sesi yang sangat penting ini yang berkaitan dengan bayi dan anak-anak. Kami punya bayi, kami punya anak-anak, karena kami sudah menjadi orang tua. Yang menjadi pergumulan bagi kami adalah apakah bayi dan anak-anak perlu dibaptis? Di kalangan gereja-gereja muncul 2 kelompok yang berbeda pandangan. Sebagian setuju dengan baptisan anak, sebagian tidak setuju dengan baptisan anak. Tuhan, hamba-Mu coba sudah singkapkan 3 alasan bahwa bayi ini perlu dibaptis. Karena itu Engkau buka pikiran kami lebih jauh lagi. Jika memang bayi perlu dibaptis, maka kami harus jalankan. Tapi jika tidak perlu, maka Engkau buktikan atau tunjukkan kepada kami, memang bayi itu tidak boleh dibaptis. Semoga melalui pelajaran ini, kami disingkapkan kebenaran. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk para dosen teologi, para mahasiswa teologi, para pendeta-pendeta. Karena semua mereka berkecimpungan dengan doktrin ini, baptisan.
Dan mereka juga berkecimpungan bersentuhan dengan anak-anak dan bayi-bayi. Apakah penyerahan anak atau baptisan anak yang harus dijalankan? Kiranya Tuhan memberikan kerendahan hati agar mereka belajar. Jangan menjadi orang buta yang tuntun orang buta. Akhirnya dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Hamba mau serahkan para dosen teologi, mahasiswa teologi, pendeta-pendeta, para pengerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menuntun mereka menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasih, kalau Anda membutuhkan informasi, membutuhkan bahan renungan atau perlu pelayanan, Anda bisa menghubungi sekretariat gereja GCC karena kami berusaha membantu Anda untuk menemukan banyak kebenaran-kebenaran. Untuk mengetahui lebih jelas, inilah alamat kantor sekretariat. Ruko Ketapang Business Center, Blok A nomor 23-25, Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, RT 8, RT 7, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari. Ada nomor telepon yang bisa Anda kontak, ada email. Kalau Anda telepon tidak dijawab, tapi email Anda bisa hubungi email itu. Bisa bertanya, bisa berdiskusi, atau ingin dapat pelayanan lebih jauh. Okay? Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti pelajaran-pelajaran di STT GCC, jadi kami punya sekolah teologi yang masih sebatas online. Yang suatu hari kami akan membuat sekolah teologi secara offline, artinya ada kampusnya. Ini cita-cita kami supaya banyak kebenaran bisa kami ajarkan di sana. Sekolah Tinggi Teologi GCC. GCC adalah Jesus Class Curriculum. Jadi kurikulum kelasnya Yesus Kristus. Setiap doktrin ada 10 pertanyaan yang perlu dijawab. Ini adalah sesi yang ke-9, ada 10 pertanyaan. Kita lihat. Pro dan kontra baptisan anak bagian pertama. Pertanyaan pertama, kelompok hamba Tuhan atau gereja yang menolak melakukan baptisan anak melakukan apa sebagai pengganti baptisan? Yang kedua, jika terjadi pro dan kontra, menerima atau menolak baptisan anak oleh dua kelompok gereja, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Sebutkan. Yang ketiga, apakah penyerahan anak itu adalah murni ajaran Kristen? Jelaskan menurut bahasa dan pengertian saudara. Keempat, jelaskan secara singkat asal-usul penyerahan anak yang dilakukan bangsa Israel. Akhirnya ditiru oleh gereja-gereja zaman sekarang. Yang kelima, banyak hamba Tuhan mengutip Injil Matius 19 ayat 13-15 sebagai pembelaan atau apologetik untuk membenarkan ajaran tentang penyerahan anak. Sebutkan 5 kesalahan dalam kutipan ayat tersebut. Yang keenam, tuliskan 10 alasan bahwa bayi dan anak-anak layak untuk menerima baptisan air sama seperti orang dewasa. Yang ketujuh, apakah di perjanjian baru ada perintah Tuhan untuk melakukan penyerahan anak? Jika tidak ada, mengapa para hamba Tuhan melakukan penyerahan anak di gereja itu? Anda jelaskan. Yang kedelapan, sebutkan 2 macam dosa manusia. Dan sejak kapan seorang anak telah memiliki dosa? 9, tuliskan 5 akibat dari dosa. Dan pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir, bayi dan anak-anak memiliki dosa. Akibat dosa adalah kematian kekal. Tuliskan teks 3 ayat Alkitab. Baptisan berkuasa mengampuni dosa manusia. Silakan Anda jawab, ketik rapi, dan kirim kembali ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di lain kesempatan.